Batam TV, Inspirasi Kepri. Saudara, saat ini kita berada di Yayasan Al-Fateh, tempat di mana sejumlah pasien dengan gangguan kejiwaan akan diserahkan ke RSJKO EHD. Pasien diserahkan ini merupakan pasien-pasien yang butuh penanganan khusus. Bagaimana proses penyerahannya? Mari kita ikuti. Dalam rangka meningkatkan layanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat RSJKO Engku Haji Daud, pemerintah Provinsi Kepri terus berupaya memenuhi setiap kebutuhan masyarakat, salah satunya melalui layanan jemput bola, yakni layanan pemeriksaan dan penjemputan langsung pasien ODGJ ke rumah atau yayasan tempat mereka menjalani perawatan. Pada Kamis 6 Maret 2025, RSJKO Engku Haji Daud menerima permintaan evakuasi 6 pasien ODGJ di Kota Batam, tepatnya di Yayasan Muhammad Al-Fateh Nongsa. Lalu 2 unit Mobile Mental Health Service atau MMHS dikerahkan bersama tenaga dokter spesialis menuju Kota Batam. Saat tiba di lokasi, tim MMHS RSJKO Engku Haji Daud telah disambut pemilik yayasan yang didampingi perwakilan Dinas Sosial Provinsi Kepri dan Dinas Kesehatan Kota Batam. Proses evakuasi diawali dengan kegiatan seremoni, yakni sambutan dari Ketua Yayasan, Dinas Sosial Provinsi Kepri, dan Wakil Direktur RSJKO Engku Haji Daud yang ikut mendampingi proses evakuasi. Berikanlah keberkahan kepada acara kami ini, dan jadikanlah ini menjadi salah satu rasa syukur kami kepada Allah. Maka perkenankanlah segala harapan, doa, dan keinginan kami semua, dan mengharapkan mendapatkan itu dari Allah. Maka apabila hasil doa-doa yang disampaikan, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana warhamna fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang kita lakukan pada hari ini merupakan adalah program dari Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat di Provinsi Riau yang ada di Tanjung Obat, yang mana ini merupakan salah satu dari program sosial
kerjasama antara yaitu rumah sakit, yayasan maupun bagi yang lainnya, itu MMHS namanya Pak, itu mobile health service. Jadi kita memang yang kita lakukan di sekitar Bintan dan Batam, yaitu kalau ada teman-teman kita yang gangguan kejiwaan, nanti kita berkontribusi untuk mobil menjemput. Jadi memang ini kita bersama, mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan bisa dilakukan berkelanjutan ya Pak ya. Karena tentunya kegiatan ini dengan yaitu biasa, kemudian di BUMN atau dan sebagainya, kita tetap berkontribusi untuk masyarakat yang tentunya mudah-mudahan sebagai satu layanan yang bisa memberikan kebaikan kepada tahap hidup daripada kita bersama. Oke, saya perkenalkan dulu ya Pak ya, ini yang di depan saya tadi kita contoh, yang tadi namanya Pak Andri Jaya. Pak Jaya ini merupakan kepala ruangan di rumah sakit di bagian yang laki-laki. Kemudian ada lagi sama kita Ibu Dokter yang cantik ini, begitu Mbak Nabi, silakan tuh berdiri tim dokter Kiki ya. Kemudian sebelah dokter Kiki ada Bu Yanti Kasar, kepala farmasi Bamoyan. Kemudian sebelahnya Bu Yanti ada Pak Leo. Sebelahnya Pak Leo ada Pak Bowo, bagian mobilnya. Kemudian sebelahnya Pak Bowo ada Hendra, perawatnya juga. Nah ini tinggal tadi yang belum ada ini Pak Aris. Pak Ustadz kita juga nih di rumah sakit juga. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kita nanti kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih atas sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, media sosial. Terima kasih banyak peran serta dari Rumah Sakit Angkuh Haji Daud yang mungkin selama ini sudah banyak membantu kami di sosial, terutama dalam masalah rehabilitasi teman-teman kita yang mengalami gangguan kejiwaan. Dan juga kepada Yayasan Al-Fateh yang juga kami sering merepotkan karena kami sering merujuk klien-klien dengan gangguan kejiwaan yang tidak punya keluarga atau yang kurang mampu. Kami banyak titipnya di sini. Jadi kami ada MOU untuk menitipkan klien-klien yang mungkin tidak mampu dan terlantar yang sudah tidak punya keluarga. Sekali lagi kami terima kasih seperti akan disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa penanganan bagi orang-orang yang gangguan kejiwaan ini memang harus kerjasama, baik pemerintah, masyarakat, dan juga keluarga. Sekali lagi semoga kegiatan hari ini membawakan berkah, terutama bagi teman-teman kita yang akan dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit RSJKO Tanjung Uban. Demikian yang bisa kami sampaikan mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam melakukan evakuasi pasien ODGJ, pihak RSJKO Angkuh Haji Daud terlebih dahulu melakukan asesmen dan pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan dilakukan tim yang terdiri dari dokter spesialis jiwa, perawat jiwa, dan staf asesmen.
Direktur RSJKO Engku Haji Daud Dr. Asep Guntur menerangkan, kegiatan Mobile Mental Health Service merupakan terobosan RSJKO dalam mempercepat penanganan pasien ODGJ di Provinsi Kepulauan Riau. Perdana dilakukan RSJKO di Kota Batam dan merupakan kolaborasi yang baik antar RSJKO dengan Yayasan Muhammad Al-Fateh. Asep Guntur menambahkan, sebelum dievakuasi, dokter spesialis jiwa RSJKO akan melakukan asesmen dan mengklasifikasikan pasien apakah itu mengalami gangguan jiwa karena mental atau gangguan jiwa karena ketergantungan obat. Selanjutnya pasien dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut selama 14 hari. Tidak hanya program MMHS, dalam waktu dekat RSJKO Engku Haji Daud juga akan meluncurkan poliklinik di Kota Batam untuk menangani keluhan masyarakat terkait pasien ODGJ. Ini adalah kegiatan kami yang perdana di tahun 2025, jadi ini merupakan kelanjutan dari kolaborasi kami, sinergi kami dengan Yayasan Al-Fateh ya, dalam hal untuk pelayanan kesehatan jiwa yang lebih baik, yang lebih bermutu. Nah, ini merupakan pelayanan Mobile Mental Health Service di mana kami melakukan kunjungan kemari dalam rangka melakukan asesmen untuk warga-warga binaan di Al-Fateh ini. Jadi kita melakukan asesmen, nanti dari hasil asesmen kalau ada yang kesehatan fisik maupun kesehatan mentalnya yang perlu ditindaklanjuti, nanti kami akan bawa untuk pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut di Tanjung Uban seperti itu. Nah, ini juga merupakan kolaborasi kami dengan Yayasan Al-Fateh untuk melakukan pembinaan dan pemeriksaan kesehatan secara berkala seperti itu. Ya, jadi ini sebenarnya sebelumnya sudah ada komunikasi, ada laporan dari pihak yayasan bahwa ada beberapa warga binaan yang memang sedang gaduh gelisah. Kemarin dilaporkan ada 6 gitu ya. Dan ini mengganggu, dan makanya kami berkoordinasi untuk melakukan kegiatan MMHS ini. Nah, nanti dari hasil asesmen yang dilakukan oleh tim kami, yang perlu tindak lanjut yang akan dibawa seperti itu. Jadi yang sudah teridentifikasi ada 6 orang yang perlu penanganan lebih lanjut untuk dirawat di Engku Haji Daud seperti itu. Dan ini juga disejalankan dengan bakti sosial, ada pemberian sembako ya dari keluarga besar EHD untuk ke yayasan seperti itulah. Biasanya nanti begitu nyampe di Engku Haji Daud, nanti ada dokter kita bersama dengan tim akan melakukan asesmen lanjutan ya. Jadi nanti kalau memang dia ada gangguan jiwa, ya nanti akan dirawat. Kalau memang dia ada cenderung misalnya ke penggunaan obat ataupun adiksi gitu ya, nah itu nanti juga akan dirawat lebih lanjut sampai dengan biasanya kita lakukan selama lebih kurang 2 minggu biasanya. Kalau nanti bagus bisa kita kembalikan lagi ke yayasan, atau memang kalau ada keluarganya bisa kembali ke keluarganya untuk nanti melakukan berobat jalan ya, kontrol untuk perawatan lebih lanjut ya, seperti itu. Iya, jadi ini sebenarnya 2025 ini memang kami sudah merencanakan dari 2024 karena memang Batam ini salah satu wilayah yang jumlah penduduknya cukup banyak dan angka gangguan jiwanya juga lumayan tinggi, dan kami beberapa kali melakukan kunjungan ke Al-Fateh, kemudian ke beberapa yayasan ada yang di Barelang ya juga gitu, dan itu banyak juga gitu, ada sampai 70-an bahkan gitu ya, dan ini perlu perawatan yang lebih lanjut gitu ya. Makanya kami menargetkan untuk salah satunya kami mulai dari Batam ini untuk pelayanan MMHS ini. Biasanya kami di Pulau Bintan aja nih tahun sebelumnya. Nah, tahun ini kita mulai ke Batam, termasuk kami juga nanti melakukan edukasi ke sekolah ya untuk remaja-remaja biar memiliki daya tahan mental jiwa yang kuat, yang kokoh seperti itu. Jadi ini salah satu yang jadi kendala kan selama ini pelayanan jiwa tidak efektif ataupun tidak bisa ke Tanjung Uban adalah masalah jarak. Karena itu
kami menjembatani untuk melakukan jemput bola. Yang pertama itu. Yang kedua, masalah jiwa ini sama pentingnya seperti masalah kesehatan fisik, sama pentingnya seperti masyarakat kita yang sakit stroke, jantung, cuci darah, hemodialisa gitu ya. Ini kalau tidak ditangani juga akan mengganggu gitu, karena pembangunan seseorang tidak akan optimal kalau tidak memiliki kesehatan jiwa yang baik. Nah, karenanya ini kami berharap ini menjadi perhatian kita bersama lah ya. Jadi perhatian kita bersama bagaimana kalau ada kerabat, ada saudara, ada tetangga yang sudah terlihat ada gangguan, ya jangan dibiarkan gitu ya. Cepat diperiksakan, jangan karena masalah biaya segala macam. Itu sekarang pemerintah daerah baik itu kota maupun provinsi ya, melalui jaminan kesehatan daerah itu bisa di-cover. Jadi tidak ada alasan untuk tidak dibawa ke pengobatan ke rumah sakit gitu ya, untuk mendapatkan pengobatan. Nah, selama ini kan kita lihat masih ada beberapa yang dibilang menggelandang ya, mudah-mudahan ke depan tidak lagi, dan juga masyarakat juga ikut berperan penting ini dalam memberikan pengobatan kepada pasien-pasien ODGJ untuk lebih baik dan dia bisa melanjutkan kehidupannya. Jadi kami sedang kami kaji ini tadi itu, karena salah satu catatan bahwa Batam ini penduduknya sangat besar dan juga pelayanan kesehatan jiwanya memang perlu terus ditingkatkan. Jadi kami rencana untuk membuka layanan di Batam, mungkin kami 1 minggu 2 kali saja gitu ya, untuk mengakomodir kalau memang ada warga-warga di sini yang ODGJ yang perlu perawatan lebih lanjut di Tanjung Uban. Jadi kami nanti akan bawa seperti itu ya, seperti ini. Mungkin nanti waktunya 1 minggu mungkin 2 kali aja gitu ya. Nanti lokasinya ada beberapa yang sedang kami kaji ya. Salah satunya di Dermaga ya, apa ya? Di Dermaga ya. Dermaga yang Sukajadi. Tapi kami lagi kaji lah, karena kalau ada yang kami tidak usah sewa ya lebih baik, termasuk kami menjajaki di Sekupang seperti itu ya. Maunya sih memang yang mudah diakses ya, maksud di tengah-tengah gitu, di Kota Batam di tengah-tengah. Jadi ada juga ya Pak, pemerintah Kota Batam untuk hal itu ya, kami juga berharap tentu kami akan bersinergi dengan Dinas Kesehatan Kota Batam dan Dinsos ya. Selama ini kami tidak sendiri karena nggak bisa. Ini memang masalah kesehatan mental, masalah ODGJ, masalah kecanduan, baik kecanduan pornografi, kecanduan game, kecanduan judi, ini memang harus jadi perhatian kita bersama gitu ya. Kalau enggak nanti akan jadi fenomena gunung es gitu, dan itu tidak akan membuat nyaman kita semua gitu. Jadi jangan, kalau itu tidak diatur, tidak diberikan layanan yang terbaik, nanti malah jadi masalah untuk kita semua. Itu aja mungkin, terima kasih. Bila terima, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas evakuasi yang dilakukan, pemilik Yayasan Muhammad Al-Fateh Latifah mengaku senang dan sangat terbantu karena pasien ODGJ yang mereka tampung sudah membuat gaduh dan gelisah warga binaan Al-Fateh lainnya. Harapannya pasien yang akan diterapi di RSJKO Engku Haji Daud dapat kembali tenang dan pulang ke yayasan untuk mendapatkan pembinaan hingga mereka pulih dan kembali ke lingkungan masyarakat tanpa mengganggu atau membuat gaduh. Diakuinya Yayasan Muhammad Al-Fateh kekurangan tenaga perawat untuk mengurus pasien ODGJ, sehingga sangat dibutuhkan kolaborasi dengan Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud, yang juga merupakan satu-satunya rumah sakit jiwa di Provinsi Kepulauan Riau. Yayasan Muhammad Al-Fateh berdiri dari tahun 2001, pendirinya yaitu Kiai Haji Muhammad Solihan. Beliau sudah meninggal di tahun 2011, dan awal mula ada pasien ODGJ itu di tahun 2007, yaitu yang sakit tetangga sendiri kebetulan, dan sama almarhum Abuya Solihan diikhtiarkan, didoakan, dan dikasih obat herbal, dan alhamdulillah sehat dan membaik. Dari situlah awal mula adanya pasien sampai saat ini, dan dulu sampai ratusan. Karena memang sekarang ini kapasitas kita yang kurang memadai, jadi kurang lebih sekarang hanya 89 pasien. Iya.
Jadi di Yayasan Muhammad Al-Fatih untuk obat herbalnya kita ada, untuk obat dari medisnya juga kita ada, dan juga ada juga spiritualnya. Karena memang dari pasien-pasien ini ada yang gangguan jiwa karena narkoba, ada juga yang depresi karena permasalahan ekonomi, ada juga yang karena karir, banyak. Jadi ada yang cocok memakai obat herbal, ada yang cocok memakai medis, ada juga yang spiritual seperti itu. Untuk kalau bilang kendala, sangat banyak kendala, yaitu yang pertama kita ini sangat terkendala di khususnya untuk lahan ya. Memang karena lahan di Batam ini kan memang harus WTO, dan ini juga belum masuk ke kampung tua karena memang dulunya rencananya mau ke kampung tua, ternyata belum di kampung tuakan. Jadi kendala kami di situ kekurangan pembangunan seperti kamar-kamar. Jadi kalau ada seperti donatur yang mau membangun, mereka berpikir dua kali karena memang sangat membutuhkan legalitas yang jelas. Itu yang saat ini jadi kendala kami di situ. Ini juga banyak sekali pasien-pasien yang sudah daftar untuk khususnya bulan ini yang kita bukan ditolak ya, tapi kita belum kita terima, itu ada sekitar 6 karena memang sangat banyaknya pasien-pasien yang mengalami ODGJ itu, mengalami gangguan jiwa. Terus alhamdulillah juga di bulan ini kita sudah memulangkan ke keluarganya, sudah baik juga begitu. Dan kendala yang lain untuk segi kesehatan, untuk perawatan dari puskesmas, alhamdulillah kita setiap bulannya ada ya. Terus untuk kadang kita itu kendala ya, alhamdulillah seperti ini kan ada nih dari Rumah Sakit Jiwa Engku Haji Daud, alhamdulillah sudah welcome kepada kami. Jadi kami juga sangat berterima kasih juga karena memudahkan kami ketika ada pasien kami yang gaduh gelisah, karena memang terkadang kami ini kan kekurangan tenaga, kekurangan pengurus-pengurus yang memang yang seharusnya itu 89 pasien itu diasuh kurang lebih 20 pengurus, tapi kita tidak sampai segitu karena memang minimnya kita mencari orang untuk diajak untuk ini memang sangat sulit seperti itu. Kalau yang kita serahkan ke RSJKO itu tentunya yang agresif, yang memang kita sudah bingung nih mau diapakan, sudah kita kasih obat juga sudah kita spiritual juga sudah, dan kebetulan ada juga ini diantaranya yang memang benar-benar terlantar. Kalau terlantar kita mau kasih ke siapa gitu kan. Jadi ya harapan kami dari pemerintah kan jadi ada kerjasama dengan kami, sehingga kami mudah juga ketika memang dari pemerintah membutuhkan kami juga pun welcome seperti itu. Jadi biar kami juga sama-sama berjalan semuanya, karena memang ini kan simbolis kami kan memanusiakan manusia seperti itu, Kak. Kalau untuk kerjasama secara tertulis itu memang belum ada, tapi sekarang ini kan kerjasama kita kemarin itu sudah silaturahmi dari pihak rumah sakit ke sini, dan ini kemarin itu kebetulan kan ada satu pasien yang sudah gaduh gelisah, pinginnya kabur, terus dari pihak keluarga mau membawa ke rumah sakit jiwa itu, terus akhirnya saya langsung telepon Bu Yanti menanyakan seperti apa prosedurnya, kira-kira kalau kami membawa pasien kami yang gaduh gelisah boleh tidak Bu. Alhamdulillah Rumah Sakit Jiwa Engku Haji Daud sangat welcome juga pada kami, jadi ya sekalian aja yang sekarang ini gaduh gelisah kami bawa semuanya gitu. Harapan kami sih untuk kedepannya semoga pasien-pasien ini kan setelah sudah diterapi dari rumah sakit dia lebih tenang, jadi pulang ke yayasan tuh kita tinggal untuk pembinaan, untuk pembiasaan mereka yang mungkin
mengurangi gaduh gelisah mereka lah dan mengurangi pasien-pasien yang ada di ruang isolasi, karena memang di ruang isolasi itu sudah tidak memadai. Harapan kami juga yang dari ruang isolasi bawah itu banyak yang pindah ke atas gitu kan. Tapi karena memang kita melihat dari pasien-pasien tersebut ada yang belum memungkinkan untuk pindah ke atas, jadi ya belum kita pindahkan seperti itu. Tidak hanya dari pemilik yayasan, penyuluh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Nikolaus memberikan apresiasi atas kolaborasi antar RSJKO Engku Haji Daud dengan pihak swasta dalam menangani permasalahan kejiwaan ini. Tidak hanya dari pemerintah saja, peran aktif masyarakat dan lingkungan sangat dibutuhkan dalam membantu pemulihan ODGJ. Kalau kami Dinas Sosial itu perannya ketika mereka sudah selesai dari rumah sakit. Misalnya kalau ada dari masyarakat atau dari keluarga menyampaikan ke kami, biasanya kami merujuk ke RSJKO di Engku Haji Daud. Setelah selesai dia masa perawatan medisnya, kalau memang dia pulih, udah tidak perlu ini kita kembalikan ke keluarga. Tapi kalau misalnya dia butuh perawatan lanjutan, kami bekerjasama dengan Yayasan Al-Fateh yang kami titipkan di sini, seperti itu. Kalau untuk di Batam sendiri ya, di Batam, biasanya kalau di Batam itu Dinsos Batam mereka. Kalau kami di Provinsi Kepri yang kami lakukan 1 tahun terakhir ini, dengan Yayasan Al-Fateh biasanya kebanyakan dari Tanjung Pinang dan dari Bintan. Itu yang kami lakukan selama 1 tahun ini. Jadi kalau untuk program rehabilitasinya, itu kita lakukan di dalam panti ini karena memang ini panti milik masyarakat, milik Yayasan Al-Fateh. Mereka di sini, di Al-Fateh ini, mereka kalau saya lihat, mereka ada program untuk olahraganya, kemudian juga ada terapisnya, mereka ada terapisnya. Itu karena memang kita di Dinas Sosial sendiri kita belum punya panti yang untuk mengurusi ini, makanya kita melakukan kerjasama dengan pihak-pihak swasta yang mendukung program kita pemerintah. Itu yang kami lakukan selama ini. Ya tentu memang kita harapkan yang pertama tadi seperti yang kita sampaikan, memang harus ada kerjasama dari keluarga, kemudian dari masyarakat juga, kemudian kita pemerintah dan juga kepada panti-panti ini, karena upaya pelayanan untuk masyarakat ini tidak hanya kita pemerintah, jadi peran serta lembaga-lembaga masyarakat ini juga memang mereka harus ambil bagian supaya bisa terselesaikan masalah ini. Kalau kita pemerintah, kita masih punya banyak keterbatasan. Kemudian kalau untuk keluarganya, jadi kebanyakan yang dialami di sini itu mereka tidak punya keluarga. Begitu. Kemudian ada juga keluarga tapi mereka keluarganya kurang begitu mampu. Jadi harapan kita sebenarnya perhatian keluarga terhadap teman-teman dengan gangguan kejiwaan ini, dukungan bagi mereka supaya proses pemulihan itu lebih cepat. Begitu. Itu yang kita harapkan. Kemudian dari masyarakat supaya ketika teman-teman orang dengan gangguan kejiwaan ini kembali dalam kehidupan di tengah masyarakat, dia harus menerima dan jangan sampai mereka dikatakan ini orang dengan gangguan jiwa. Ini kita harapkan supaya supaya mereka kembali hidup seperti sedia kala. Ini yang kita harapkan, peran serta dari masyarakat, dari keluarga. Kalau kita pemerintah, memang kita harus memberikan pelayanan yang baik sehingga mereka memperoleh hak-hak yang baik juga. Gitu. Tidak hanya menjemput pasien ODGJ, keluarga besar Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud juga mengulurkan bantuan sembako bagi warga binaan Yayasan Muhammad Al-Fateh di Kota Batam.
Saudara, itu tadi penyerahan 6 pasien dari Yayasan Al-Fateh ke RSJKO EHD. Kita berharap semoga setelah ini mereka mendapatkan penanganan yang lebih baik dan dapat kembali ke masyarakat. Saya Flavia Donella Bangun dan tim melaporkan. Batam TV, inspirasi Kepri.